Ada anak-anak warga Kampung Citunggul, Ciwaringin, dan Kampung Baru yang pulang sekolah itu ya seperti itu ya. Kalau tidak dijemput sama orang tuanya, ikut nebeng di mobil-mobil pengangkut kayu. Beli nggak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Lemur Cianjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya Baraya. Insya Allah hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kampung Citunggul Baraya. Ini betul kita akan jalan-jalan ya, karena saya posisi dari arah Kampung Ciberem dan Ciwaringin akan berjalan, betul-betul berjalan, tidak mengendarai kendaraan motor, hanya berjalan kaki ya. Kita akan menikmati kembali ketika beberapa tahun yang lalu saya sering ke Kampung Citunggul itu ya memang berjalan kaki ya. Memang perjalanan tidak akan mudah Baraya, jadi kondisi jalan yang menanjak dan jalan yang cukup kurang baik juga. Kita akan melewati semua itu karena beberapa tahun yang lalu saya pun sering ya datang ke sini itu dengan berjalan kaki. Oke Baraya, kita lanjut ya. Kalau yang lain melewati jalan ini tuh dengan berjalan kaki, dengan kendaraan motor, kita akan berjalan kaki. Nah, saya berjalan dari bawah Baraya, dari Kampung Ciwaringin. Kampung Ciwaringin sendiri ada beberapa warga yang sering saya kunjungi juga, seperti Kang Bubun, yaitu orang Ciwaringin. Terus dahulunya itu kalau pernah lihat juga ada warga Kampung Citunggul, Teh Yuli ya, kalau nggak salah. Dulu memang tinggalnya di daerah Ciwaringin. Jarak dari Ciwaringin ke Kampung Citunggul mungkin ada sekitar kurang lebih 2 km Baraya. Jadi akan memakan waktu dan energi yang lumayan. Terus ya, ini kita menanjak cukup terjal Baraya. Nah, kota Cikalong Kulon sendiri berada di sana Baraya. Mungkin dari sini jaraknya ada kurang lebih 3 km ya. Jadi terlihat jelas dari sini. Ini kalau pagi misalkan kita datang ke sini itu pagi-pagi, ini sangat bagus sekali view-nya Baraya ya. Pemandangan di sini ketika kita melihat matahari terbit dari ufuk timur, ini sangat luar biasa. Saya pernah beberapa kali, bahkan di tahun baru, ketika itu tahun baru 2024 ya, pas tanggal 1 pagi itu. Jadi saya datang ke sini berjalan kaki menikmati suasana pagi di tahun baru, ketika matahari terbit dari ujung ufuk timur di sana ya. Ini sangat luar biasa pemandangannya Baraya.
tikungan yang sangat tajam sekali Baraya, tikungan tajam, menanjak dan menikung. Saya teringat ketika pertama membawa rekan-rekan yang lain ya, kawan-kawan sesama kreator, mengunjungi kampung ini. Setelah sekian lama saya berkunjung ke kampung ini, dan kebetulan ada rekan-rekan yang pengen ikut serta ke kampung Citunggul. Ketika itu saya bersama Kang Heri Cikalongkulon turunan Kidul, Kang Dani dan Karisma, membawa rekan kami yang lain dari Cianjur dan dari Sukabumi ya. Ketika itu Kang Iman Pandanwangi dan Kang Asep Pesoe kalau nggak salah. Dan di tikungan ini, pas persis di depan kita ini, Kang Asep Pesoe sampai terjatuh. Ya, motornya itu terguling. Memang karena baru pertama kali mereka datang ke kampung ini, jadi belum begitu menghafal jalur, belum begitu menguasai jalur, sehingga beliau terjatuh. Itu ketika pertama membawa rekan-rekan yang lain ke sini ya. Tapi kalau untuk rekan sesama kreator dari Cikalongkulon, memang sering juga ya sebelum itu. Jadi ini alhamdulillah perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir di kampung Citunggul itu sangat luar biasa Baraya ya. Penuh dengan segala problematikanya. Tetap saja ya, biarpun kita hidup di dunia maya dalam khusus pembuatan video khusus di YouTube ya, tetap saja kita karena meliput kehidupan nyata di pedesaan, tetap saja masih ada bahkan banyak problem-problem, masalah-masalah yang melilit atau ada di kehidupan nyata ya. Ya namanya juga hidup ya, ada intriknya, berbagai macam lah. Tapi insya Allah kalau kita hadapi dengan suasana hati yang tenang, damai, insya Allah lah akan selalu damai. Kawasan ini sendiri Baraya, jadi sedikit informasi ya, kawasan Citunggul itu termasuk juga, tapi keseluruhan wilayah yang mencakup desa Mekargalih dan Neglasari itu memang wilayahnya banyak perbukitan, sehingga dulunya itu dikelola oleh sebuah perseroan terbatas yang mengelola tanah milik negara dengan ditanami berbagai macam tumbuhan. Jadi kalau dulunya itu yang mengelolanya itu PT Sukawarna, dan sekarang dikelola oleh satu badan usaha lagi yang mana sering dikatakan sebagai perusahaan Korea ya kalau menurut warga di kampung Citunggul ini. Ini belum setengah jalan Baraya, kita perjalanan ini memang kalau berjalan seperti ini membutuhkan waktu mungkin sekitar 30 sampai 45 menitan ya menuju ke kampung Citunggul itu. Ada kendaraan roda 4 Baraya. Nah itu ada anak-anak warga kampung Citunggul, Ciwaringin dan Kampung Baru
yang pulang sekolah itu ya seperti itu ya, kalau tidak dijemput sama orang tuanya ikut nebeng di mobil-mobil pengangkut kayu ke Kampung Citunggul ini. Ketika saya pertama kali datang ke, wah bukan datang ya, tapi memang dulu itu saya sering mengikuti perjalanan kawan-kawan sekolah ketika SD, SMP, kalau istilah zaman sekarang ngabolang ya. Jadi bocah petualang kalau dulu itu saya sering melewati jalur ini. Kalau dulunya tidak seperti ini Bar ya. Tidak dicor, hanya berbatu ya. Bahkan banyak yang masih lumpur tanah merah ya. Paling bagus itu batu, balas batu ya. Jalannya itu. Jadi sangat licin. Dan kebanyakan orang-orang yang mau ke kebun tidak menggunakan kendaraan roda 2 ya. Bahkan roda 4 itu jarang. Roda 4 itu hanya digunakan untuk mengangkut kayu-kayu yang diperuntukkan membawa kayu tebangan ya. Karena di sini itu dulunya itu kebanyakan pohon karet lah ya. Pohon albasia dan masih banyak lagi ya pohon-pohon yang digunakan atau dikelola, ditanami oleh warga. Sangat luar biasa perjalanan kali ini Baraya. Ini luar biasa. Kita mendaki dari Kampung Ciwaringin menuju ke Kampung Citunggul. Nah, hampir 2 tahun yang lalu sebetulnya jalan-jalan di kampung ini atau menuju ke kampung ini sudah bersihkan ya sama perusahaan yang mengelola tanah ini. Bahkan ke ujung puncak bukit itu sudah dibersihkan dulu itu pakai beko ya. Nah, saya sempat menikmati suasana pemandangan yang luar biasa dari atas bukit itu ya. Jadi memang seluruh wilayah kota Cikalong Kulon hingga ke Waduk Cirata, bahkan Bandung Barat dan kota-kota yang ada di Bandung Barat sangat terlihat jelas ya dari puncak bukit sana itu. Lu ingat tak?
Jadi selalu ada pertanyaan yang timbul dari penonton, kenapa Kang betah ngonten di Kampung Citunggul? Ya banyak sih ya alasannya, tapi salah satu alasan yang membuat saya takjub ketika datang ke Kampung Citunggul itu ya karena ini nih, salah satunya ya, pemandangan yang luar biasa dari Kampung Citunggul. Ini ya, karena Kampung Citunggul sendiri atau lebih tepatnya Desa Neglasari dan Desa Mekargalih ya, itu kondisi wilayahnya berbukit, jadi memberikan suasana pemandangan yang sangat luar biasa. Di seberang kita itu adalah sudah masuk ke Desa Mekargalih Baraya. Mekargalih sendiri yaitu sebuah desa yang mana ketika Anda dalam perjalanan dari Cianjur atau dari Bandung menuju daerah Jakarta, itu akan melewati jalanan yang membentang di daerah Mekargalih Baraya. Di atas puncak sana itu ya, itu adalah jalan nasional dari Cianjur menuju Jakarta. Keren ya pemandangan suasananya itu. Selain keindahan panorama alam yang sangat luar biasa yang bisa dilihat dari Kampung Citunggul ini, tentunya ada faktor lain ya yang membuat saya betah lama-lama tinggal di Kampung Citunggul ini. Keramahan dari warga di kampung ini begitu terasa ya. Jadi dimanapun ketika saya berkunjung ke rumah warga, itu akan selalu disambut dengan tangan terbuka, dengan senyum. Sangat jarang warga yang memberikan raut wajah yang tidak menggembirakan ya ketika kita datang ke kampung ini. Itu sangat luar biasa keramahannya. Kalau di perkampungan besarnya yaitu Kampung Baru dan Kampung Citunggul yang ada di atas bukit ini Baraya, itu memang sangat sering ya saya menemui warga di kampung itu. Tapi khusus untuk keluarga dari Bah Dodo, Mak Tati dan Bah Oleh itu memang terjadi setahun ke belakang. Ya memang karena posisinya terpencil ya, terpisah dari warga yang lain. Tapi tidak
tidak jauh berbeda dengan warga yang lain ya. Ketika pertama kali saya datang ke rumahnya Abah Dodo itu sangat luar biasa, senyum ramah tamah, walaupun sangat jarang berkomunikasi mungkin dengan warga asing, tapi alhamdulillah saya diterima dengan baik ketika itu sama Abah Dodo. Dilanjutkan ketika berjumpa sama Mak Tati, alhamdulillah Mak Tati pun walau pertama kali mungkin melihat sorot kamera, tapi tidak menjadikan beliau bertanya-tanya ya. Beliau dengan senang hati menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan saya ketika itu. Begitupun ketika berjumpa dengan Abah Oleh di hari selanjutnya ya. Luar biasa keramahan di warga Kampung Citunggul ini. Kita baru sampai di warungnya Abah Unang ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar.